Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 yang akan menjelaskan analisis dataset dengan metode baby names. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Habib Ibrahim. Saya Silva Salsabila Putri. Ya, baik, kita mulai saja langsung ke materinya. Yang pertama itu ada latar belakang dan tujuan. Di sini latar belakang kenapa kami mengambil dataset baby names dan apa itu big data, kenapa tujuannya seperti apa. Jadi di sini akan kami jelaskan big data secara garis besar merupakan kumpulan data yang berukuran besar, kompleks dan terus bertambah cepat sehingga tidak bisa dikelola dengan cara tradisional. Data besar ini memiliki ciri utama yang 5 V ini. Ada volume, velocity, variety, value, and apa? Velocity ya itu ya. Dan diantaranya juga ada menganalisis tren. Jadi tujuannya di sini menggunakan webinars itu untuk menganalisis nama tren pada bayi. tahun tahun ini namanya siapa, apakah Mamat atau Mehmet, di tahun sebelumnya apakah namanya Eka atau Ejul. Jadi kami akan menganalisis pola nama bayi tersebut menggunakan konsep big data analysis pakai PySpark yang sudah akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Langsung selanjutnya alasan seperti yang sudah saya sebutkan di slide pertama, alasan kenapa kami memilih dataset baby names ini karena memiliki volume data yang besar, ribuan hingga jutaan entry, karena banyak sekali nama-nama bayi di dunia ini, beragam variabel, nama, tahun, ada gender, jumlah kelahiran, serta bersifat historis, bernilai analisis tinggi. Contohnya kayak semisal dipengaruhi budaya ataukah teknologi atau apapun itu. Oke, ini yang tadi 5V itu ada volume, variety, velocity, veracity, dan value. Oke, selanjutnya masalah atau fenomena yang dipahami. Kami ingin tahu kenapa nama dari tahun ke tahun bayi itu bisa berubah, dari A ke B, dari C ke D. Terus juga apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin, sekse, dan tahun kelahiran serta jumlah nama. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita ke tujuan analisis eksploratif dan prediktif. Nah, di sini tujuannya untuk melakukan eksplorasi terhadap pola data nama bayi dan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel seperti jenis kelamin atau sekse, tahun kelahiran atau NS, dan jumlah nama atau nombre. Dan untuk membangun model prediktif, regresi, dan klarifikasi. Dan selanjutnya untuk mengelompokkan nama bayi berdasarkan karakteristiknya atau clustering. Nah, selanjutnya di sini berhubungan untuk hasil analisis dengan konteks informatika. Di sini menunjukkan bahwa penerapan nyata konsep big data dan machine learning lain dalam bidang informatika dan memperlihatkan kekuatan PySpark dalam mengelola data besar untuk melakukan analisis terdistribusi dengan efisien. Lalu selanjutnya untuk deskripsi datasetnya. Di sini sumber datasetnya ini dari James Egan. Nah, di sini ada tautan GitHub-nya. Nah, di sini juga jumlah baris dan kolom kita pilih ke ribuan baris dengan 4 kolom utama. Selanjutnya, di sini terdapat variabel utamanya. Di sini ada codingannya. Nah, di sini sekse ini integer type. Dan threshold ini string type, NS untuk string type, number untuk integer type. Nah, contoh datanya ini 5 baris pertama dengan 4 kolom. Sekse ini 1, thresholdnya A, NS-nya tahun 1980 dan nomornya ini 3. Nah, selanjutnya kita akan membahas langkah teknis awal yang akan dijelaskan rekan saya. Pause dulu sih. Pause dulu. Gue jika gagal.
Oke, nah yang selanjutnya ini ada langkah teknis awal. Jadi pada langkah teknis awal itu kita melakukan yang namanya menginisialisasi Spark environment. Dimana langkah pertama itu kita mengimport PySpark-nya dulu, terus kita konfigurasi import spec session-nya. Habis itu pastikan Java-nya itu terpasang untuk eksekusi Spark di Google Colab. Jadi pastikan si Java-nya itu udah masuk ke Colab, file Colab kita dan udah di run gitu kan. Nah, yang langkah selanjutnya itu ada loading dataset. Ini kita pakai kode df sama dengan spark .red .csv, terus ini nama datasetnya, terus header true inverse came true gitu. Jadi gitu deh. Terus kita juga menampilkan struktur datanya itu menggunakan df print scheme. Terus nanti outputnya yang keluar bakalan kolom ya, kolom xe, presul, ane sama number, di mana xe ini dia apa dia ini kalau integer apa namanya? Rootnya itu integer, terus kalau presul itu rootnya string, kalau anes itu string, nah kalau number itu integer ya. Nah yang selanjutnya kita juga melakukan yang namanya visualisasi awal, di mana jumlah nama, di mana itu tuh nanti menampilkan jumlah nama per tahunnya, terus frekuensi nama populer per jenis kelamin tuh kayak apa aja gitu. Terus yang selanjutnya ada eksploitasi dan transformasi data. Kita menggunakan operasi dasar PySpark. Kurang lebih seperti ini kodenya. Dimana ini nama kolomnya kan xe, terus ada presul juga. Nah, selanjutnya penanganan missing values, dimana kita mendefinisikan dropnya itu 0, terus definisi filenya itu 0, terus konversi tipe data, pastikan kolom numerik count year bertipe integer, terus filter baru itu tambahkan kolom seperti nama length atau popularity index. Terus kalau visualisasi diagram batang tuh jumlah nama per gender dan bertahun dan tahun. Selanjutnya ada analisis korelasi sederhana. Variabel yang diuji itu ada variabel xe, ane sama number, di mana metodenya itu menggunakan correlation core. Terus hasilnya nanti nilai korelasi antara variabel itu relatif kecil atau mendekati 0, artinya hubungan antara atribut numerik itu lemah. Terus yang selanjutnya ada interpretasi. Populasi nama tidak bergantung kuat pada tahun atau jenis kelamin, melainkan faktor sosialisasi lain di luar dataset. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini selanjutnya ada regresi linear atau prediksi jumlah nama. Nah, regresi ini tujuannya untuk apa? Untuk memprediksi jumlah atau nomor berdasarkan tahun atau anais dan jenis kelaminnya. Jadi langkahnya itu ini kita membersihkan data yang XX ini nanti diganti jadi non. Terus habis itu vector assembler itu ke standard scalar, lalu juga linear regression. Terus juga di sini evaluasi modelnya, tampilkan R kuadrat sama dengan di sini dipanggil data 0,78 RMSE 500-an, dan juga interpretasi. Modelnya cukup baik untuk mendeteksi tren peningkatan jumlah nama dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada klasifikasi atau prediksi gender, di mana tujuan ini klasifikasikan jenis kelaminnya atau sisa berdasarkan tahun dan jumlah. Di mana di sini makanya ini model itu logistic regression.
Evaluasinya itu out untuk area under roach sama dengan 0,84. Interpretasinya, model mampu memprediksi jenis kelamin dengan akurasi tinggi, namun dengan jumlah tinggi di tahun-tahun tertentu lebih dominan pada gender tertentu. Nah, di sini ada clustering, di mana tujuan ini untuk mengelompokkan data berdasarkan tahun atau analis dan jumlahnya ternomor. Di sini menggunakan cleaning night, jadi nanti tuh tahun yang XX-nya itu bakal dihapus. Lalu assemble fitur k-means ini untuk membagi data menjadi 3 kelompok berdasarkan kedekatan nilai dari dataset nanti. Nah, visualisasinya itu scatter plot anais vis nombre berwarna berdasarkan cluster. Dan interpretasi clusternya, cluster 0 itu nama klasik atau tahun lama jumlah kecil, cluster 1 nama modern tahun baru jumlah sedang, dan cluster 2 itu nama populer jumlah tinggi lintas tahun. Saya tunjukkan dulu SQL, Spark SQL. CSV, data-data setnya. Di sini kita install dulu Java dan Spark-nya. Habis itu di sini environment-nya. Di sini untuk membaca datanya. Di sini untuk tipe PySpark-nya. Habis itu di sini kita masukin dataset-nya yaitu baby names CSV dengan format CSV. Ini klasifikasi terus membuat model untuk mengklasifikasikan jenis kelamin bayi. Nah, di sini tuh nanti PySpark ini bakal membaca dataset baby names-nya, dan juga ditunjukkan 5 baris pertama dari ini tabelnya. Jadi yang ditunjukin itu 5 baris pertama, karena di sini kan 5 masukin. Di sini nanti depth show ini menunjukkan vector assembler itu ke standar scalar, lalu juga linear regression. Terus juga di sini evaluasi modelnya tampilkan R kuadrat sama dengan 0,78 RMSE 500 dan juga data fragmentasi. Modelnya cukup baik untuk mendeteksi tren peningkatan jumlah nama dari waktu ke waktu. Di sini kolomnya. Dan di sini ada klasifikasi atau prediksi gender, di mana tujuan ini klasifikasikan jenis kelaminnya, dan selanjutnya berdasarkan tahun dan jumlah. Di mana di sini makinnya ini model ini yang akan dibacakan oleh evaluasinya itu out untuk area under roach sama dengan 0,84. Baik, kita masuk ke sesi akhir yaitu kesimpulan dari rekomendasi. Jadi dari apa yang sudah dilakukan oleh saya dan teman-teman saya sebelumnya, kita menemukan 3 temuan pertama eksplorasi, yaitu polanya di sini ada clustering, tiap dekade, di mana tujuan ini untuk mengelompokkan data berdasarkan tahun, analis dan jumlahnya. Di sini menggunakan cleaning night, jadi nanti tuh tahun yang XX-nya itu bakal dihapus. Lalu assemble fitur k-means ini untuk membagi data menjadi 3 kelompok berdasarkan kedekatan nilai dari dataset nanti. Visualisasi itu scatter plot anais vis nombre berwarna berdasarkan cluster. Dan interpretasi clusternya, cluster 0 itu nama klasik atau tahun lama jumlah kecil, cluster 1 nama modern tahun baru jumlah sedang, dan cluster 2 itu banyak yang namanya jumlah tinggi tamat asep seperti itu. Biasanya banyak, setelah itu ada Meng atau siapa, Eis, pasti bakal kebaikan beliau, jadi kita nggak bisa memprediksinya seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada refleksi tentang PySpark. PySpark mempermudah analisis data besar melalui pipeline ML yang efisien, jadi sangat membantu sekali. Kita install dulu Java dan kita tambahkan habis itu di sini environment-nya. Di sini untuk membaca datanya, di sini untuk tipe PySpark-nya.
Gitu. Habis itu sini kita masukin Baik, datasetnya sekian dari yaitu baby names CSV dengan kelompok format kami. CSV. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus nah di sini tuh nanti PySpark ini bakal membaca dataset baby names-nya dan juga ditunjukkan 5 baris pertama dari ini tabelnya. Jadi yang ditunjukin itu 5 baris pertama karena di sini kan 5 masukinnya. Ini langsung ketemu. Di sini nanti depth show ini menunjukkan Beb ini bisa di mouse dulu. Bisa di mouse dulu. Nah ini data frame-nya. Di sini di kolomnya. Fenomena yang ingin dipahami dalam bagaimana sebuah Nah selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke sesi akhir yaitu kesimpulan dari rekomendasi. Jadi dari apa yang sudah dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya sebelumnya, kita menemukan 3 temuan utama eksplorasi yaitu pola nasi bayi cenderung berulang tiap dekade, dan kedua yaitu jenis kelamin berpengaruh pada kualitas gambar tertentu. Contohnya kayak sudah dijelaskan tadi, perempuan biasanya lebih bervariatif. Perempuan itu jenis kelamin perempuan itu. Dan ketiga, ada 3 kelompok utama, nama berdasarkan tren dan jumlah. Tadi apa? Nomor kayak sekse dan seperti itu. Dan juga ditemukan ada 2 insight prediktif. 1, tahun kelahiran bisa mempengaruhi jumlah pemakaian anak. Dan model klasifikasi mampu menebak gender dengan akurasi tinggi. Contohnya kalau misal di wilayah Sunda, biasanya bakal banyak yang namanya Ujang Kedu, Mamat Asep seperti itu. Biasanya banyak, entah itu ada Neng atau siapa, Eis, pasti bakal kebanyakan beliau. Jadi kita nggak bisa memprediksinya seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada refleksi tentang PySpark. PySpark mempermudah analisis data besar melalui pipeline ML yang efisien, jadi sangat membantu sekali PySpark ini. Dan juga saran pengembangan kita tambahkan fitur fonetik, nama misalnya nama panjang huruf atau huruf akhir. Dan juga ada uji model lanjutan seperti random forest untuk hasil lebih akurat. Seperti itu. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.